Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Indah Bedana Putri Wiratma, NIM 1717051031. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Modal, Kinerja Pengurus, dan Kualitas Pelayanan terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Buleleng. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI AK. Yang kedua kepada dosen pembimbing pendamping saya, yaitu Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werasuti, SE AK MSI. Dan yang ketiga yaitu dosen penelaah saya, Bapak I Nyoman Putrayase, SE MSI. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang tidak stabil sehingga berdampak pada kehidupan masyarakatnya. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama bagi masyarakat yang status ekonominya menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyerang negara Indonesia, atau yang sering disebut dengan sebuah wabah yang menyerang negara Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang dapat menyerang manusia. Peningkatan perekonomian di masa pandemi dapat dilakukan dengan mendukung usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal. Salah satu usaha yang sedang berkembang saat ini yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki berbagai jenis koperasi dan mengalami perkembangan setiap tahunnya. Penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dapat dilihat melalui pelaksanaan RAT koperasi tersebut. Koperasi dikatakan sehat jika telah melakukan RAT secara rutin dan tepat waktu. Alasan pemilihan Kabupaten Buleleng dalam penelitian ini yaitu karena koperasi yang melaksanakan RAT di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2020, koperasi yang berada di wilayah Buleleng memperoleh suntikan bantuan operasional dari pemerintah sebesar masing-masing 10 juta rupiah. Pelaksanaan kegiatan operasional koperasi setelah memperoleh suntikan dana dari pemerintah berlangsung kurang maksimal. Sebanyak 367 koperasi yang berada di wilayah Buleleng belum melaksanakan rapat anggota tahunan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha koperasi harus bernilai positif karena apabila nilainya negatif, maka koperasi tersebut dapat dikatakan tidak sehat. Perkembangan SHU Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut. Perubahan nilai terlihat sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel tersebut, SHU KSP di Buleleng mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 42% pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan hanya sebesar 16%. Sedangkan pada tahun berikutnya, koperasi mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 25%. Penurunan SHU pada tahun 2019 cukup mengkhawatirkan karena hal tersebut akan berdampak pada tingkat kesehatan koperasi. Sedangkan pada tahun 2020, beberapa KSP di Buleleng belum melaksanakan RAT sehingga terjadi keterlambatan pendataan sisa hasil usaha. Peningkatan maupun penurunan pada sisa hasil usaha disebabkan oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat mempengaruhi SHU yaitu partisipasi anggota, jumlah modal sendiri, kinerja pengurus, jumlah unit usaha, kinerja manajer, dan kinerja karyawan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi SHU yaitu modal pinjaman dari luar, perilaku konsumen selain anggota, dan dari pemerintah. Kepemilikan modal di sebuah koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Modal sendiri didefinisikan sebagai modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali atau biasa disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi. Modal luar adalah modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan sumber lainnya. Adapun faktor internal yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha yaitu kinerja pengurus. Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota yang ditugasi untuk mengurus koperasi dalam periode tertentu. Kinerja pengurus dapat dilihat dari persepsi para anggota terhadap hasil kerja pengurus di koperasi tersebut.
Sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan koperasi. Kenyamanan anggota maupun nasabah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pihak koperasi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun sangat penting karena apabila nasabah merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, maka para nasabah akan mempertahankan diri dan tetap berpartisipasi dalam usaha pengembangan koperasi tersebut. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu pemerintah memberikan bantuan subsidi usaha kepada koperasi di Kabupaten Buleleng, namun hingga tahun 2021 terdapat 367 koperasi yang belum melaksanakan RAT. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang masih rendah dan tata kelola keuangan yang belum maksimal. Selain itu, adanya data pendukung terkait perkembangan sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, maka pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang digunakan yaitu kepemilikan modal, kinerja pengurus, dan kualitas pelayanan. Kemudian ada rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah kepemilikan modal berpengaruh positif terhadap SHU pada KSP di Buleleng? Yang kedua, apakah kinerja pengurus berpengaruh positif terhadap SHU di KSP Buleleng? Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap SHU pada KSP di Buleleng? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan modal, kinerja pengurus, dan kualitas pelayanan terhadap sisa hasil usaha pada KSP di Buleleng. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya yaitu kajian teori. Teori yang pertama yaitu teori laba efisiensi manajerial yang menyatakan bahwa pengelolaan perusahaan secara efisien akan menghasilkan laba di atas rata-rata dari laba normal. Teori kedua yaitu sisa hasil usaha. Laba dalam sebuah koperasi disebut sebagai sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Teori yang selanjutnya yaitu modal luar, yang merupakan modal yang berasal dari pihak luar koperasi sebagai pinjaman atau hutang dalam jangka waktu tertentu. Yang teori selanjutnya yaitu modal sendiri, yang merupakan modal yang berasal dari pemilik dan tertanam di dalam usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Modal sendiri dibagi menjadi 4 jenis yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Teori selanjutnya yaitu pengurus di suatu koperasi merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap kualitas koperasi. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas seperti standar hasil kerja, target atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu. Teori selanjutnya yaitu pelayanan, yang berarti setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu yang pertama, Putri 2016, Chandra 2016, Yanti 2016, dan Tisnawati 2016, Sari 2017, Puspitasari 2017, Permana 2018, Halimah 2018, Ganitri 2018, Arifah 2018, Natalia 2019, dan Fitri 2020. Dan penjabaran sebelumnya dan didukung oleh penelitian terdahulu yang dianggap relevan mengenai pengaruh kepemilikan modal, kinerja pengurus, dan kualitas pelayanan terhadap SHU, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut yang dijadikan acuan untuk menjawab rumusan permasalahan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hipotesis 1 yaitu kepemilikan modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng. Hipotesis 2 yaitu kinerja pengurus berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng. Hipotesis 3 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Buleleng yang dimulai pada bulan Januari 2021 hingga selesai. Kemudian rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kemudian populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini yaitu organisasi atau badan usaha yang berdiri dengan asas kekeluargaan yaitu Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Kabupaten Buleleng yang berjumlah 88 koperasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling
yang berarti penentuan sampel dilakukan ketika sumber data terbatas dan atau sangat banyak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel dalam penelitian ini yaitu 25 KSP yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen dari penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden, dan skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Skala Likert adalah skala untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu adalah sisa hasil usaha yang diukur menggunakan indikator keuntungan sisa hasil usaha, jumlah anggota, dan peningkatan sisa hasil usaha. Kemudian variabel independen atau variabel bebas, yaitu yang pertama kepemilikan modal, yang diukur menggunakan indikator pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain, pinjaman dari anggota koperasi, dan pinjaman dari koperasi lain, dan juga simpanan pokok, simpanan wajib, dan sukarela. Yang kedua yaitu kinerja pengurus yang diukur dengan menggunakan indikator kemampuan dan keterampilan individu pengurus koperasi dan kemampuan kepemimpinan dalam organisasi. Dan variabel independen terakhir yaitu kualitas pelayanan yang diukur menggunakan indikator berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Adapun metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait responden dalam penelitian ini. Responden penelitian ini adalah pengurus dan anggota koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari 47,2% laki-laki dan 52,8% perempuan. Kemudian adapun pendidikan terakhir responden yaitu 41,6% dalam jenjang SLTA, 9,6% di jenjang D3, 23,2% jenjang S1, 2,4% jenjang S2, dan yang terakhir 23,2% jenjang lainnya. Hasil penelitian pertama yaitu hasil uji statistik deskriptif. Berdasarkan tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan modal atau X1 memiliki nilai minimum 42, maksimum 55, rata-rata 47,94, dan standar deviasi sebesar 3,592. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai X1 terhadap rata-rata sebesar 3,592. Skor maksimum pada variabel X1 sebesar 55 dengan jumlah pertanyaan 11, maka diperoleh rata-rata sebesar 5 yang menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden berarti setuju dan sangat setuju. Yang kedua yaitu variabel kinerja pengurus atau X2 memiliki nilai minimum 47 dan maksimum 60, rata-rata 53,48, dan standar deviasi 3,796. Skor maksimum pada variabel X2 yaitu sebesar 60 dengan jumlah pertanyaan 12 diperoleh rata-rata sebesar 5, yang menunjukkan bahwa jawaban responden sebagian besar setuju dan sangat setuju. Variabel ketiga yaitu kualitas pelayanan atau X3 memiliki nilai minimum 38, maksimum 50, rata-rata 44,10, dan standar deviasi sebesar 3,291. Skor maksimum pada variabel X3 sebesar 50 dengan jumlah pertanyaan 10 diperoleh rata-rata sebesar 5, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden yaitu setuju dan sangat setuju. Variabel terakhir yaitu sisa hasil usaha atau variabel Y diperoleh nilai minimum sebesar 25, maksimum 35, rata-rata 30,30, dan standar deviasi sebesar 2,957. Skor maksimum pada variabel Y sebesar 35 dengan jumlah pertanyaan 7 diperoleh rata-rata sebesar 5. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden setuju dan sangat setuju. Hasil uji yang kedua yaitu hasil uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Tabel berikut merupakan hasil uji validitas. Berdasarkan tabel berikut dapat disimpulkan bahwa item pernyataan variabel dependen dan independen mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1757. Sehingga dapat diputuskan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Hasil uji selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas. Berdasarkan tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa variabel sisa hasil usaha memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,865 lebih besar dari 0,7, yang berarti data dinyatakan reliable.
Kemudian ada variabel kepemilikan modal memiliki Cronbach alpha sebesar 0,822 yang lebih besar dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa data reliable. Variabel yang selanjutnya yaitu kinerja pengurus memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,852 lebih besar daripada 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa data reliable. Variabel terakhir yaitu kualitas pelayanan memiliki Cronbach alpha sebesar 0,839 dapat dikatakan bahwa data tersebut reliable karena melebihi 0,7. Adapun hasil uji selanjutnya yaitu hasil uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji yang pertama yaitu uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat diketahui bahwa nilai dari tes statistik Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,907 dan nilai Asimsik sebesar 0,38 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil uji selanjutnya yaitu hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dinyatakan bahwa nilai toleransi pada variabel kepemilikan modal X1 sebesar 0,103 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF sebesar 9,663 lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X1 tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian pada variabel kinerja pengurus atau X2 memiliki nilai toleran sebesar 0,106 lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF sebesar 9,445 lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa variabel X2 tidak terjadi multikolinearitas. Variabel ketiga yaitu kualitas pelayanan atau X3 memiliki nilai toleran sebesar 0,134 lebih besar dari 0,1 dan FIF sebesar 7,464 lebih kecil dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X3 tidak terjadi multikolinearitas. Jadi nilai toleransi pada semua variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai FIF berada di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel terbebas dari multikolinearitas. Hasil uji selanjutnya yaitu hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel kepemilikan modal X1 sebesar 0,122 lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel kinerja pengurus atau X2 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,600 lebih besar daripada 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel terakhir yaitu kualitas pelayanan atau X3 memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,329 lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini setiap variabel terbebas dari heteroskedastisitas. Uji yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji T, dan uji analisis regresi linear berganda. Uji yang pertama yaitu hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,971, nilai koefisien determinasi sebesar 0,971 sama dengan 97,1%, sehingga variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap sisa hasil usaha sebesar 97,1% dan sisanya yaitu 2,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi tersebut. Uji selanjutnya yaitu uji hipotesis atau uji T dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 memiliki signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan T hitung sebesar 7,267 lebih besar dari T tabel sebesar 1,97976 dan nilai B positif sebesar 0,286 yang berarti dapat dikatakan bahwa variabel kepemilikan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Yang selanjutnya yaitu variabel kinerja pengurus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan T hitung sebesar 8,8888 lebih besar dari T tabel sebesar 1,97976 dan nilai B positif sebesar 0,328 yang berarti dapat dikatakan bahwa kinerja pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Dan yang terakhir yaitu variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dengan T hitung sebesar 5,772 lebih besar dari T tabel sebesar 1,97976 dan dilihat nilai B dengan hasil positif yaitu sebesar 0,218
yang dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Hasil ujian terakhir yaitu hasil uji analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstanta pada tabel yaitu sebesar min 10,560. Jika variabel X1, X2, dan X3 dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka SHU akan berkurang sebesar 10,560. Yang kedua yaitu nilai koefisien regresi variabel kepemilikan modal atau X1 sebesar 0,286, yang berarti jika terjadi peningkatan pada variabel X1 maka sebesar satuan dengan asumsi variabel konstan, maka besarnya SHU atau variabel Y juga meningkat sebesar 0,286. Yang selanjutnya yaitu nilai koefisien regresi variabel kinerja pengurus atau X2 sebesar 0,328, yang berarti bahwa jika terjadi peningkatan pada variabel kinerja pengurus sebesar satu satuan dengan nilai konstan, maka besarnya sisa hasil usaha atau Y akan meningkat sebesar 0,328. Yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan atau X3 sebesar 0,218, yang berarti jika terjadi peningkatan pada variabel kualitas pelayanan sebesar satuan dengan asumsi variabel konstan, maka nilai sisa hasil usaha atau variabel Y meningkat sebesar 0,218. Selanjutnya yaitu pembahasan penelitian. Pembahasan pertama yaitu terkait pengaruh kepemilikan modal terhadap sisa hasil usaha pada KSP di Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa variabel X1 atau kepemilikan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha atau variabel Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Teori laba efisiensi manajerial menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola dengan efisien akan memperoleh laba di atas laba normal. Laba yang dikaitkan dengan konsep koperasi adalah sisa hasil usaha. Koperasi membutuhkan modal dalam pelaksanaan usahanya. Kepemilikan modal koperasi dibagi menjadi dua, yaitu modal luar dan modal sendiri. Kepemilikan modal di koperasi yang berasal dari pinjaman bank dan koperasi lainnya dapat mempengaruhi perolehan sisa hasil usaha koperasi. Selain modal yang diperoleh dari pihak luar, koperasi juga mendapatkan modal dari pihak internal, yaitu anggota. Anggota koperasi yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela untuk menunjang kegiatan usaha koperasi. Ketika modal yang dibutuhkan oleh koperasi terpenuhi, maka kegiatan usaha koperasi juga akan berjalan lancar dan mampu meningkatkan sisa hasil usaha mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 2016 dan Ganitri 2016 yang menyatakan bahwa modal luar dan modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Di sisi lain, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Halimah 2018 dan Chandra 2016 yang menyatakan bahwa modal luar dan modal sendiri tidak berpengaruh terhadap peningkatan sisa hasil usaha. Bahasan selanjutnya yaitu pengaruh kinerja pengurus terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa variabel kinerja pengurus atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Teori laba efisiensi manajerial menyatakan bahwa mengenai pengelolaan perusahaan secara efisien akan berpengaruh pada peningkatan laba di atas normal. Berkaitan dengan koperasi, pengelolaan koperasi dilakukan oleh para pengurus. Pengurus yang mampu mengelola koperasi dengan baik dan sungguh-sungguh dapat membantu perjalannya usaha koperasi lebih maksimal. Kegiatan usaha koperasi yang berjalan lancar dan dikelola dengan baik akan menghasilkan laba yang optimal. Laba dalam hal ini disebut dengan sisa hasil usaha. Kinerja pengurus dinilai dari kemampuan dan keterampilan tiap individu dan kemampuannya dalam memimpin. Pengurus yang mampu meningkatkan kemampuan dirinya dan memotivasi dirinya untuk memberikan yang terbaik bagi koperasi akan mampu meningkatkan kinerja koperasi. Pengurus mampu melakukan pengambilan keputusan serta memimpin rekan kerja di bawah wewenang mereka dengan baik, maka kegiatan koperasi dapat terkendali. Semakin baik kinerja pengurus koperasi, maka akan memaksimalkan kinerja operasional koperasi yang nantinya dapat membantu meningkatkan perolehan SHU koperasi tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 2017 dan Arifah 2018 yang menyatakan bahwa kinerja pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari tahun 2017 yang menyatakan bahwa kinerja pengurus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap SHU pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, variabel kualitas pelayanan atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP di Buleleng.
sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Menurut Sitio dan Tamba, teori laba efisiensi manajerial menjelaskan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan menghasilkan laba di atas normal. Perusahaan dalam hal ini yaitu koperasi diharapkan mampu dikelola secara efisien agar memperoleh laba di atas laba normal. Laba koperasi disebut dengan sisa hasil usaha. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan SHU koperasi, salah satunya yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh koperasi tersebut. Pengurus yang bekerja di koperasi tidak hanya dinilai kinerjanya saja oleh sesama pengurus dalam koperasi tersebut, pelayanan yang diberikan oleh pengurus juga menjadi perhatian bagi anggota dan nasabah koperasi. Kualitas pelayanan dapat dinilai dari pelayanan yang diberikan dalam bentuk fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Jenis pelayanan tersebut dapat menjadi nilai positif dan dari koperasi karena pelayanan yang baik akan menarik perhatian anggota koperasi. Jumlah anggota dan nasabah akan meningkat dari waktu ke waktu jika mereka merasa puas dan koperasi memberikan pelayanan yang cukup baik, sehingga dapat berpengaruh juga terhadap sisa hasil usaha koperasi tersebut. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia 2019 dan Yanti 2016 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisnawati 2016 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Adapun simpulan dalam penelitian ini yaitu pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa kepemilikan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP di Buleleng. Koperasi yang memiliki modal yang cukup baik dari dalam maupun luar koperasi, maka dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi apabila modal dikelola dengan baik. Pengujian hipotesis kedua yang menunjukkan bahwa kinerja pengurus berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada KSP di Buleleng. Koperasi yang memiliki pengurus dengan kinerja yang cukup baik, maka dapat membantu mempelajari kegiatan koperasi dan meningkatkan sisa hasil usahanya. Pengujian hipotesis terakhir yaitu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU pada KSP di Buleleng. Koperasi yang memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dapat meningkatkan nilai koperasi di mata anggota dan nasabah sehingga mereka merasa nyaman dan puas berkontribusi di koperasi tersebut sekaligus dapat meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. Yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan bagi pengurus koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meningkatkan SHU-nya melalui beberapa faktor diantaranya kepemilikan modal, kinerja pengurus, dan kualitas pelayanan koperasi. Pengelolaan modal yang dimiliki oleh koperasi cukup penting karena adanya pengelolaan yang baik, modal tersebut dapat bermanfaat untuk keberlangsungan usaha koperasi. Selain itu, pelaksanaan diklat bagi pengurus koperasi juga penting untuk diikuti karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kegiatan koperasi. Kemudian selain kinerja pengurus juga ada pelayanan yang diberikan pengurus kepada anggota dan nasabah juga harus maksimal. Koperasi dapat menyediakan kotak saran untuk memberikan kesempatan bagi anggota maupun nasabah yang ingin memberikan saran pada koperasi tersebut. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat memaksimalkan hasil penelitian ini dengan menguji kembali variabel kepemilikan modal, kinerja pengurus, dan kualitas pelayanan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian berikutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian untuk mengetahui kegiatan usaha koperasi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata, saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.